Ini ada lagi Mbak soalnya tentang Mbak Zata. Mungkin Kak Zata bisa berbagi tips agar bisa juga produktif di bidang yang minati. Di samping padatnya kegiatan perkuliahan, apalagi sekarang Mbak Zata sudah semester 6, pasti ada kegiatan-kegiatan KKN, magang dan tersebut. Dan banyak lah ya. Ada KKN, magang. Iya. Gimana Mbak kalau untuk membagi waktu atau gimana Aduh. gitu? Jujur saya juga. Kali ini kita kedatangan tamu spesial dari Prodi Ilmu Perpustakaan yang mahasiswa berprestasi. Beliaunya semester 6 yaitu Mbak Zata. Ya, kali ini podcast hari ini adalah episode ketiga di periodenya Mbak Tiara, Mbak Zata. Boleh perkenalan dulu untuk Mbak Ya, Zata? terima kasih Mas. Ya, Perkenalkan teman-teman, nama saya Zata Ifaradila, ya. biasa dipanggil Zata. Saya dari Prodi Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam semester 6. Oh ya, asal saya dari Kediri. Kediri. Iya. Asli, Mbak. Asli Kediri. Berarti di sini ngekos atau PP? Kalau di Ngekos Tulungagung kebetulan. ngekos, ya. Iya. Untuk kegiatan sehari-hari Mbak Zata apa? Mungkin ada kalau bisa di BEM atau apa? Untuk kegiatan sehari-hari saya itu seperti biasa, mahasiswa, kuliah. Tetapi saya juga sedang aktif di beberapa kegiatan sosial, yaitu di beberapa komunitas, gitu Mas. Sangat istimewa. Aduh. Ya. Sangat istimewa ya. Dari anak-anak HMJ mempunyai event periode ini yang ketiga mempunyai soal-soal yang istimewa juga buat Mbak Zata. Ya, yang pertama itu di episode hari ini kita mengundang Mbak Zata ini sebagai tamu spesial ya. Kita karena Kak Zata ini hebat banget sama teman-teman, salah satu mahasiswa berprestasi di jurusan Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam yang sekarang semester 6 ya. Iya, semester 6. Nah, Kak Zata boleh langsung ceritain ke teman-teman apa aja prestasi yang pernah diraih. Aduh. Mungkin banyak sekali yang Iya, pernah iya. diraih apa atau apa, lomba apa gitu. Gimana ya Mas ya ngomongnya? Saya bukan mahasiswa yang berprestasi banget ya. Soalnya masih ada yang banyak yang di atas saya soalnya gitu. Masih banyak teman-teman yang lebih hebat dari saya. Tapi mungkin saya di sini Ya. diundang sama anak HMPSIP ya. Mungkin MPSIP. saya ingin sharing aja ya. Saya ingin sharing-sharing aja. Ya. Untuk lomba yang pernah saya ikuti tuh pertama saya pernah mengikuti pelatihan video editing dari Koperasi Mahasiswa Kopma Al Kausar, dulu masih namanya Yayan Tulungagung kan? Yayan Tulungagung. Kebetulan di di kegiatan pelatihan itu saya Ya. mendapatkan juara 1 untuk Juara pelatihan. satu. Ya. Alhamdulillah itu Itu, ya. ya. Itu sangat spesial ya. Iya itu soalnya saya pertama kali ikut pelatihan langsung dapat juara 1 gitu, langsung semangat saya tuh masih tinggi-tingginya. Tinggi. Itu masih maba, Ya. masih semester 1. Semester 1 itu? Iya. Ya. Kalau boleh apa aja kira-kira selain itu, Mbak Zata? Nah, habis dari pelatihan video editing yang diselenggarakan oleh Kopma itu, saya menjadi termotivasi lagi untuk ikutan lomba-lomba yang lain gitu. Gitu. Saya langsung ikutan lomba yang diadain oleh HMJIP. Ya. Itu masih di kandang sendiri lah ya istilahnya ya. Itu saya bersama teman saya 2 orang ikutan lomba dari HMJIP. Ya. Terus alhamdulillahnya dapat juara 2 kalau nggak salah. Juara 2. Iya. Itu sama satu semester atau teman yang Beda kampus. Beda kampus. Iya, itu beda kampus. berarti ke YIN lombanya Iya, juga? Oh iya. Iya, itu masih Itu di kandang apa sendiri. tadi lombanya, Mbak? Lomba vlog. Vlog. Vlog tentang Berarti literasi. tentang spesialnya Mbak Zata ini editing ya? Eh, Kalau diomongan gitu. Mungkin bisa dibilang begitu. Mungkin sangat spesial ke dunia editing Iya, gitu ya. kebetulan suka editing, suka bikin video vlog itu sih. Iya. Iya. Ada lagi untuk anak-anak juga spesial Mbak Zata, khususnya pertanyaan yang kedua. Aku udah nangkep nih, spesialnya Mbak Zata itu editing ya, condong ke editing, kreatif. Berkaitan tentang perpustakaan literasi pastinya penasaran. Sebelumnya langkah awal, kenapa sih Mbak Zata mau masuk ke dunia ini? Gitu. Dunia ini ya. Maksudnya Ke dilahirkan dunia- ya? Enggak, maksudnya dunia Ilmu editing. perpustakaan. Enggak, Oh. dunia editingnya. Oh, gitu. Iya.
Saya kira kenapa di kok dunia perpustakaan. lebih suka ke editing gitu? Kok nggak menulis atau membaca? Pastinya kalau kita melakukan editing, adalah di IAIN jurusan editing, KPI gitu ya. Iya. Kalau boleh jujur, saya dulu tuh waktu sekolah tuh mencoba banyak hal. Ya. Saya mencoba ikut-ikut kayak lomba puisi, kayak nulis-nulis gitu. Terus juga belajar-belajar editing, dulu kan masih amatiran gitu. Saya otodidak, terus ternyata passion saya tuh nggak di nulis gitu. Nggak tahu ya, saya nggak passion di nulis, terus saya beralih ke ngedit-ngedit gitu. Seneng aja ngedit kayak video, foto gitu. Terus dari situlah saya belajar otodidak dari YouTube, dari Instagram dan lain-lain. Lanjut itu saya salurkan di perlombaan. Ya itu, jadi saya tertantang gitu. Saat ikut pertama kali lomba dapat juara 1, jadi kayak ingin ikut terus gitu loh. Gitu ya? Iya. Kok boleh tahu ya Mbak Zata kok punya semangat banget dari editing ini gimana? Mungkin kalau seseorang itu mempunyai gimana ya karakteristik ya. Mungkin ada bidang-bidang yang mungkin dari kecil atau belajarnya dari kecil atau sudah besar ini. Aduh, kalau untuk belajar saya itu sebenarnya ya dari kakak saya, Gitu kakak kandung. Kakak kandung saya itu cowok, itu juga suka kayak saya dikenalkan dari dia gitu. Ya suka gitu, suka editing, terus saya dikenalkan. Terus saya belajar sendiri gitu. Dari situ ya, dari kakak saya belajar sendiri. Terus lama-lama ternyata passion saya di situ gitu. Jadi saya kembangkan di situ. Ini gini Mbak Zata. Kalau boleh tahu juga ya. Iya. Mungkin Mbak Zata waktu editing ini keterpaksaan atau ingin belajar gitu. Kalau mungkin anak-anak mahasiswa sekarang itu karena dia sudah mempunyai, karena di dosen-dosen pastinya suruh edit ya, bahasanya kayak PPT atau apa. Mungkin Mbak Zata bisa untuk gimana sih kok awalnya kok bisa sampai gitu sampai mungkin autodidak atau gimana, atau kalau autodidak tadi sudah diomongkan kali ya, autodidak ya? Iya, autodidak. Ya betul sih, karena sekarang kita di masa pandemi ya. Tahun lalu kita 2 tahun lalu kita kuliahnya online, diharuskan oleh dosen untuk buat video tugas PPT ya gitu kayak ya? gitu, terus tugas editing video gitu ya, misalnya presentasi atau apa. Nah, saya bersyukur sebelumnya saya udah belajar gitu loh. Udah belajar dan saya nggak merasa terpaksa, soalnya saya senang di situ. Iya. Itu tadi semua sudah Mbak Zata jabarkan bahwa semua mempunyai hal berkreasi sendiri-sendiri. Termasuk juga Mbak Zata ini adalah sosok yang suka editing video ya. Iya, bisa dibilang gitu. Kalau boleh tahu Mbak Zata juga ya, ilmu perpustakaan itu kan hal-hal kayak kita belajar di literasi. Iya. Kenapa kok Mbak Zata memilih di literasi, sedangkan di IAIN mempunyai jurusan tertentu kayak KPI atau gimana gitu? Gimana ya Mas ya? Gini, kalau saya tuh untuk editing ya, bagian editing tuh bukan pengen saya jadikan suatu profesi. Jadi saya jujur kalau dulu waktu milih jurusan itu, saya jurusan pertama milih ilmu perpustakaan, jurusan keduanya KPI. Emang KPI. Terus emang saya pengen di ilmu perpustakaan karena kan saya juga suka membaca ya. Alasan saya salah satunya di ilmu perpustakaan itu. Tapi untuk bagian editing dan lain-lain itu saya nggak pengen gitu jadi profesi nantinya gitu. Mungkin jadi hobi aja gitu. Hobi. Iya. Berarti cuma kalau pembisnis cuma kalau bahasanya itu cuma nggak profesinya lah, cuma dampingan lah ya. Saya nggak pengen mendalami banget gitu. Ya betul. Gitu. Itu sih alasan saya. Termasuk Mbak Zata tadi sudah menjabarkan bahwa Mbak Zata ini mempunyai kemampuan yaitu edit video dan mempunyai dan ikut komunitas ya. Dan sekarang dengar-dengar nih Mbak Zata ini juga sering ada diskusi kecil-kecilan. Dan terkadang seperti ikut sebuah komunitas teman baca lah. Bener nggak sih Mbak Zata? Bener.
Kalau boleh tahu di mana Ya. tempatnya? Saya kan sudah pensiun bahasa Pensiun, pensiun lah ya. ya dari HMJ. Ya. Dulu kan HMJ ya namanya, sekarang HMPS. Nah, setelah itu saya bingung nih, aduh ngapain lagi nih saya semester Ya. 6 gitu. Soalnya udah masanya itu nggak pengen ikut kayak organisasi di kampus lagi saya. Nggak pengen, ya pengen mengabdi di Kediri aja gitu. Kediri. Ya, jadi Di rumah saya ya? di rumah. Jadi saya awal tahun 2022 ini cari tahu nih beberapa komunitas, salah satunya dari GPAN Kediri dan dari Laskar Pengajar Indonesia yang ada di Pare Kabupaten Kediri. Itu yang dua komunitas yang saya ikuti. Gitu ya. Ya. Kalau boleh tahu apa namanya Mbak Zata? Eh, Kalau komunitasnya Taman Baca itu? oh ya, saya selain ikut dua komunitas GPAN Kediri sama Laskar Pengajar itu kan Ya. lebih ke sosial ya, sosial dan anak-anak gitu. Ya. Apa terjurusnya itu di anak-anak sama sosial. Nah, kalau di yang Taman Baca itu saya awal tahun juga itu berkesempatan, Ya. alhamdulillahnya menjadi konten kreator, tim konten kreator di Taman Baca Masyarakat Jambu Kabupaten Kediri. TBM Gelaran Jambu Kabupaten Kediri. Itu di dekat rumah saya. Sudah berapa bulan atau berapa tahun di situ? Waduh, saya Kalau kan dulu aktivis? cuma, aduh nggak aktivis sih mas. Enggak, cuma ikut ya berarti Iya. ya? Cuma ikut. Jadi saya ikutan kan di TBM Jambu itu saya sering datang ke situ kan. Ya. Awalnya cuma pengunjung, Pengunjung. bukan timnya, bukan siapa-siapa lah di. Karena sukanya membaca, jadinya Iya. pengunjung ya? Iya, jadi pengunjung saya di situ awalnya. Terus dari awal tahun 2022 ini saya coba nih ikutan, soalnya buka tim konten kreator. Ya. Nah, saya ikutan di situ. Jadi saya di TBM Gelaran Buku Jambu Kediri itu saya sebagai tim konten. Tim konten. Ya, khususnya di bagian Instagram buat reels gitu. Kayak konten Di kecil-kecilan. konten kreatornya Taman Baca punya apa aja Mbak? Mungkin ada YouTube atau gimana? Ya, Atau- untuk sekarang tuh YouTube sama Instagram sih. Kalau YouTube itu belum terkelola secara baik ya. Oh, Jadi gitu. dari tim kontennya dari sana, dari kakak sana yang namanya tuh Kak Arul ya, yang Ya. ngajakin saya itu, dia berinisiatif untuk buat video reels kayak reels kan pendek ya itu. Ya. Itu kayak ngedukasi apa sih literasi, tentang literasi. Jadi kita buat video pendek untuk diupload di Instagramnya TBM Jambu gitu. Jadi selain di Taman Baca, kalau pengunjung sudah tahu ya di reel itu apa, Ya. mungkin bisa dijelaskan. Iya, gitu betul. Ya, gitu ya. Karena pandemi jarang ada pengunjung kan ya. Ya, Jadi betul. kita memanfaatkan konten Konten, untuk mempromosikan TBM tersebut gitu. gitu ya. Banyak ya yang ikut. Untuk tim konten sendiri cuma 3 orang, Ya, ya. termasuk saya gitu. Gitu ya Mbak. Terus itu Mbak Zata adalah punya kemampuan editing dan lain sebagainya. Ya. Aduh. Ini ada lagi Mbak soalnya tentang Mbak Zata. Mungkin Kak Zata bisa berbagi tips agar bisa juga produktif di bidang yang minati. Di samping padatnya kegiatan perkuliahan, apalagi sekarang Mbak Zata sudah semester 6, pasti ada kegiatan-kegiatan KKN, magang dan tersebut, dan banyak lah ya. Ada KKN, magang. Iya. Gimana Mbak kalau untuk membagi waktu atau gimana? Aduh. Gitu? Jujur saya juga seperti kalian semua, Ya. saya seorang mahasiswa biasa lah ya, mahasiswa biasa. Kalau untuk tips membagi waktu, mungkin saya juga nggak bisa ngasih tips yang sebagus kayak Najwa Shihab dan lain-lain ya. saya juga Sudah pro biasanya banget kalau itu. iya, saya juga gimana ya, saya juga suka rebahan, Iya, suka iya. scroll TikTok, suka scroll Instagram dan lain-lain ya. Tapi saya Cari inspirasi ya. iya betul, saya Rebahan mungkin itu aja sih, set a priority. Jadi kita harus ngeset prioritas kita itu apa dulu nih gitu. Iya. Ya mungkin kalau saya kan ada kuliah, tugas gitu ya, Ya. tugas sama organisasi misalnya, Betul. organisasi sosial yang Ya. saya ikuti. Nah saya dahulukan yang kuliah dulu dong. Kuliah dulu. Iya, soalnya kan kuliah kan penting ya. Kalau sosial apa organisasi saya itu mungkin untuk sampingan gitu. Ya.
untuk spesial hari ini Mbak Zata. Iya. Untuk kata-kata apa? Untuk kata-kata di Waduh. ilmu perpustakaan ini. Saya disuruh bikin quotes gitu Quotes maksudnya. ya, quotes. Mungkin lebih semangat adik-adiknya atau gimana gitu. Apa ya? Mungkin gini. Kalau mengambil kata dari Mbak Najwa Shihab nih, saya menjurusnya ke sana lagi ya. Suka nonton Mbak Najwa Shihab ya? Iya, itu idola saya itu. Gini, kita kan sebagai mahasiswa ya. Untuk semua teman-teman mahasiswa, untuk angkatan saya maupun angkatan bawah saya, untuk adik-adik maba, itu kita sudah menjadi mahasiswa. Menjadi mahasiswa itu adalah sebuah privilege, yaitu sebuah keistimewaan. Jadi kita harus keistimewaan itu harus kita manfaatkan sebenar-benarnya. Kita harus kuliah yang benar, nggak usah aneh-aneh, dan jangan lupa untuk coba aja dulu. Coba aja dulu ya, untuk hal apapun. Ini hal yang positif ya. Ya, misalnya kita ingin ikut lomba, kita ingin bersosialisasi, kita ingin ikut kegiatan apa, nah itu coba aja dulu. Gitu. Coba aja dulu, kayak ale-ale digosok, coba aja. Oh dulu. iya. Coba lagi kalau coba gitu. Lagi ya. Kalau beruntung ya. Iya, kalau beruntung. Nah, ya, kalau beruntung. Kalau enggak kita coba lagi. Gitu ya. Jadi kita itu nggak dibentuk dari satu kali coba langsung jadi ya. Oh, kita instan ya? Iya, nggak ada tuh. Kita harus coba lagi. Nanti akan ada hasil yang istimewa dari kita coba itu. Kegagalan tuh udah biasa, guys. Gitu kalau saya ya. Iya. Ya, terima kasih Mbak Zata atas waktunya sudah ke podcast Ilmu Perpustakaan hari ini di periode ketiga. Ya, selamat berjuang lagi, semangatnya ditambah ya Mbak Zata ya. Khususnya yang lagi sekarang sudah masih di semester akhir atau ada adik maba, lebih semangatnya lebih tingkatkan lagi ya. Oke. Ya, terima kasih Mbak Zata. Saya juga terima kasih untuk teman-teman Kominfo, teman-teman HMPI yang sudah mengundang saya. Semoga podcastnya makin sukses lagi. Amin. Ya. Makasih teman-teman. Terima kasih.